Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas semua nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, Islam dan sehat hingga saat ini. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam ke-9. Kita semua sudah melakukan sholat tarawih yang ke-9 kali, dan terutama bapak-bapak sudah berpuasa selama 8 kali. Insya Allah dituntaskan nanti sampai akhir. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau dihitung-hitung semenjak kita balik, mungkin sudah ratusan kali kita berpuasa. Misalnya kalau kita balik usia 15 tahun, saya sekarang usia 53 tahun, bisa dihitung berapa ratus kali sudah berpuasa. Ya. Banyak faedah dan manfaat berpuasa dari sisi kesehatan dan dari sisi character building atau pembentukan karakter. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai, maka janganlah berkata keji dan janganlah berbuat bodoh. Jika seseorang memeranginya atau mencaci makinya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan pada kita bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran dan kebaikan. Dilanjutkan dengan sabda beliau, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Saat ini negara kita insya Allah tidak kekurangan orang-orang pintar. Negara kita insya Allah tidak kekurangan sumber daya manusia. Insya Allah negara kita tidak kekurangan keanekaragaman budaya. Yang pasti di negara kita adalah kekurangan orang-orang jujur, di mana kejujuran tidak lagi menjadi hal yang fundamental. Menurut Buya Hamka, seorang ulama besar, beliau menyatakan bahwa kejujuran adalah nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang menentukan martabat dan harga diri seseorang. Dalam berbagai karya dan tafsirnya, beliau menekankan bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun karakter yang mulia dan keberhasilan dalam kehidupan. Saya berpikir, semakin sering kita berpuasa, semakin sering kita berpuasa, semakin sering kita berpuasa, seharusnya kita semakin jujur. Semakin sering kita melakukan
puasa, seharusnya antara perkataan dan tindakan itu selaras. Kenapa hal ini terjadi? Jangan-jangan puasa yang kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dan mungkin selama bulan Ramadan, kita hanya menggantikan jam makan dari pagi menjadi malam, tanpa menambah keilmuan selama Ramadan. Oleh karena itu, saya pribadi sangat bersyukur bahwasannya di masjid kita ini diadakan pesantren kilat khusus bapak-bapak. Kalau sanlat khusus anak-anak remaja itu bisa di sekolah, tapi terobosan yang ada sanlat khusus bapak-bapak membahas kajian hadis itu adalah sesuatu yang luar biasa. Something kata orang. Makanya saya berpikir alangkah baiknya ketika retreat yang diadakan untuk para pejabat kita, atau mungkin latihan LDKM untuk mahasiswa kita, salah satu kajiannya adalah pembahasan hadis-hadis yang ada. Itu luar biasa sebenarnya. Sedikit saya ceritakan pribadi bahwa kejujuran memang hal yang mahal di negeri ini. Beberapa tahun silam, saya dengan 3 kolega mengadakan atau memeriksa puluhan artikel tulisan mahasiswa, anak SMA, dan menilai presentasi mereka dalam bahasa Inggris. Pemenang 5 orang dari terpilih sekian puluh, ada 50 karangan dan presentasi, itu akan mendapatkan beasiswa dalam negeri 4 tahun kuliah gratis. Setelah hari-hari yang melelahkan, kita periksa tulisannya, kita hadir presentasinya dalam bahasa Inggris, terpilihlah 5 orang yang berhak mendapatkan beasiswa. Kita serahkan pada panitia. Kemudian ternyata pengumuman ditunda. 5 orang yang ditentukan menjadi pemenang tanpa sepengetahuan kita dirubah. Memang panitia meminta kita untuk merubah susunannya. Iya. Dengar-dengar ternyata ke-5 orang itu 4 orang digeser. 1 tetap, 4 orang digeser diganti oleh terserah panitia. Dengar-dengar juga ternyata ke-4 orang itu berasal dari orang-orang yang tidak mampu. Kita bayangkan seandainya itu terjadi pada kita, pada putra-putri kita yang berhak mendapatkan beasiswa, ternyata digeser oleh orang yang tidak berhak karena ketidakjujuran, pasti bakal kecewa, orang tuanya kecewa, saudaranya kecewa. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh panitia membuat puluhan orang kecewa. Kita bayangkan seandainya seorang pemangku kebijakan membuat ketidakjujuran yang dipraktikkan di masyarakat. Kerugian, kekecewaan, kedongkolan tidak hanya 10, 20, 30 atau 100 orang, mungkin jutaan. Oleh karena itu, puasa yang kita lakukan bagi anak kita merupakan latihan kejujuran. Bila mana anak kita jadi pemimpin, kejujuran adalah satu aspek dari integritas yang bisa dia terapkan. Bagi kita, refleksi bagi saya sendiri terutama, bahwa kejujuran adalah sebuah kehormatan. Kejujuran harus kita tegakkan, walaupun memang seringkali pahit kita rasakan. Bagi yang cukup senior, untuk saya, mungkin itu hanya sebagai pengingat. Ini bukan tausiah, ini adalah pengingat bagi saya sendiri bahwa kejujuran masih ada di rumah, di sekolah, atau di perguruan tinggi. Terakhir, ternyata kejujuran itu diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, syadiqin. Ternyata kejujuran tidak hanya salah satu aspek integritas seseorang, tapi Allah
memerintahkan melalui firman-Nya di surat At-Taubah ayat 119. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat saya sendiri. Tambah umur harus makin jujur. Tambah umur harus makin integritas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.